Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang teks eksposisi. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengertian teks eksposisi. Kata eksposisi berasal dari bahasa Inggris yaitu exposition, yang artinya membuka atau memulai. Teks eksposisi adalah suatu teks yang memaparkan atau menerangkan suatu hal ataupun informasi. Teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, ataupun pengalaman. Baiklah, yang kedua itu ada tujuan teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi itu untuk menjelaskan atau memaparkan segala informasi tertentu sehingga dapat menambah pengetahuan dari pembaca tersebut. Selanjutnya, ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri atas 3. Yang pertama yaitu tesis, yang merupakan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Yang kedua ada argumentasi, yang merupakan penjelasan secara lebih mendalam pernyataan pendapat atau tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Dan yang ketiga yaitu ada penegasan ulang, yaitu penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi pada bagian sebelumnya. Ciri-ciri teks eksposisi ada 5. Yang pertama itu menjawab 5W tambah 1H. Yang kedua, fakta digunakan sebagai alat kontribusi dan alat kontritasi. Dan yang ketiga itu gaya informasi yang mengajak. Yang keempat, penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Dan yang terakhir yaitu tidak memihak, artinya tidak memaksakan kemauan penulis terhadap pembaca. Selanjutnya yaitu langkah menyusun teks eksposisi. Langkah menyusunnya ada 5. Yang pertama itu menentukan topik ataupun tema. Yang kedua menentukan tujuan. Yang ketiga membuat kerangka. Yang keempat mengumpulkan bahan yang berupa fakta dan data-data yang valid. Dan yang kelima menulis karangan dan argumentasi ataupun paparan. Next yaitu ada jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi yaitu ada definisi, proses, perbandingan, pertentangan, klasifikasi, analisis, ilustrasi maupun berita. Nah, mari kita simak penjelasan tentang jenis-jenis teks eksposisi berikut. Nah, yang pertama ada teks eksposisi definisi. Adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki isi mengenai pengertian akan sesuatu hal. Yang kedua yaitu teks eksposisi proses. Eksposisi proses adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki maksud tentang adanya proses pembuatan, proses penggunaan, ataupun cara untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu ada teks eksposisi klasifikasi. Eksposisi klasifikasi merupakan paragraf eksposisi yang memiliki isi tentang pengelompokan terhadap sesuatu. Nah, yang selanjutnya itu ada teks eksposisi pertentangan. Eksposisi pertentangan merupakan paragraf eksposisi yang berisi mengenai sesuatu hal yang bertentangan dengan sesuatu yang lainnya. Nah, ada juga teks eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi adalah suatu paragraf eksposisi yang memberikan gambaran secara sederhana tentang sesuatu dengan sesuatu lainnya yang memiliki kemiripan ataupun memiliki kesamaan sifat. Selanjutnya ada teks eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan adalah suatu paragraf eksposisi yang berisi mengenai penjelasan ide pada sebuah kalimat utama dengan melakukan perbandingan dengan hal yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu teks eksposisi berita. Eksposisi berita adalah suatu paragraf eksposisi yang berisi mengenai berita peristiwa yang tertentu. Nah, setelah saya jelaskan tentang jenis-jenis teks eksposisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa teks eksposisi memang faktual, memberi pengetahuan bagi pembaca, menggunakan pronomina atau kata ganti, dan penggunaan istilah agrobisnis menggunakan bahasa baku. Dan di samping itu, ada penutup yang berupa penegasan penting budidayanya kelapa di Indonesia. Nah, apa sih pronomina itu? Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona.